Apakah Anda pernah merasa semakin banyak ilmu yang Anda kuasai, justru semakin dalam pertanyaan tentang makna hidup menggerogoti jiwa? Perdebatan mengenai iman dan ilmu hampir selalu dimulai dari asumsi yang keliru. Keduanya sering dianggap sebagai dua kekuatan yang saling bertentangan, seakan-akan manusia harus memilih salah satunya sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Cara berpikir seperti ini sesungguhnya menyederhanakan persoalan yang sangat kompleks. Iman dan ilmu bukan dua entitas yang lahir untuk saling menyingkirkan, melainkan dua dimensi yang tumbuh dari kebutuhan manusia yang berbeda, tetapi saling terhubung secara mendalam. Ilmu pengetahuan lahir dari dorongan manusia untuk memahami keteraturan alam dan kehidupan. Ia bekerja melalui observasi, pengujian, dan penalaran yang sistematis. Ilmu menjawab pertanyaan tentang mekanisme, sebab akibat, serta cara kerja realitas. Sementara itu, iman lahir dari kebutuhan manusia akan makna, tujuan, dan orientasi nilai. Iman menjawab pertanyaan tentang alasan terdalam keberadaan manusia dan arah hidup yang patut ditempuh. Saat pertanyaan mana yang lebih unggul diajukan, sebenarnya telah terjadi kekeliruan dalam cara mengelompokkan dan memahami persoalan tersebut. Kita membandingkan dua hal yang beroperasi pada ranah berbeda dengan ukuran yang tidak sama. Mengunggulkan ilmu untuk menjawab pertanyaan makna hidup sama kelirunya dengan mengandalkan iman untuk menghitung lintasan planet. Persoalan ini bukan tentang keunggulan mutlak, melainkan tentang fungsi dan proporsi. Dengan memahami kerangka ini sejak awal, diskusi mengenai iman dan ilmu dapat diarahkan pada integrasi, bukan konfrontasi. Manusia tidak dipanggil untuk memilih salah satu, melainkan untuk menempatkan keduanya secara tepat dalam kehidupan pribadi maupun peradaban. Ilmu pengetahuan menjawab pertanyaan, bagaimana? Bagaimana benda jatuh? Bagaimana virus menyebar? Bagaimana bintang terbentuk? Metodenya jelas: observasi, eksperimen, verifikasi, dan koreksi berkelanjutan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya memberikan pengetahuan yang dapat diuji, dibagikan, dan dikembangkan secara kolektif. Ilmu memberi kita peta yang akurat tentang medan kehidupan, jalan mana yang bisa dilalui, jurang mana yang harus dihindari. Iman, dalam pengertian universal yang melampaui dogma tertentu, menjawab pertanyaan, mengapa? Mengapa kita harus peduli pada sesama? Mengapa keadilan penting? Apa arti pengorbanan? Iman memberikan kompas moral yang menentukan arah perjalanan. Tanpa kompas, peta yang paling detail sekalipun tidak menjamin kita sampai pada tujuan yang bermakna. Ilmu dapat menjelaskan proses kimiawi saat seseorang jatuh cinta, tetapi tidak bisa mendefinisikan pengorbanan atau kasih sayang dalam dimensi kemanusiaan yang paling dalam. Disinilah iman masuk, memberikan konteks nilai yang membuat pengetahuan menjadi berarti. Iman, dalam pengertian yang luas, bukan sekadar kepatuhan ritual atau penerimaan dogma. Iman adalah kepercayaan mendasar terhadap makna, keteraturan, dan nilai yang melampaui perhitungan rasional semata. Ia menjadi sumber orientasi moral yang membimbing manusia dalam memilih, bertindak, dan bertanggung jawab. Iman memberi manusia alasan untuk tetap berbuat baik bahkan ketika tidak ada keuntungan langsung. Ia menanamkan keyakinan bahwa kehidupan memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar kelangsungan biologis. Dalam situasi penderitaan, ketidakpastian, dan kehilangan, iman sering menjadi sandaran batin yang tidak dapat digantikan oleh pengetahuan teknis. Akan tetapi, iman yang sehat tidak menutup diri terhadap nalar. Iman yang menolak akal dan pengetahuan berisiko terjebak dalam keyakinan yang kaku dan tidak bertanggung jawab. Sejarah menunjukkan bahwa iman yang dewasa justru mendorong pencarian ilmu, karena meyakini bahwa kebenaran tidak saling bertentangan. Ketika terjadi ketegangan antara pemahaman keagamaan dan temuan ilmiah,
Yang perlu dikaji ulang adalah penafsiran manusia, bukan pencarian kebenaran itu sendiri. Iman berfungsi sebagai kompas moral. Ia tidak memberi peta teknis perjalanan, tetapi menunjukkan arah yang patut dituju agar manusia tidak kehilangan kemanusiaannya di tengah kemajuan. Pertanyaan tentang mana yang harus didahulukan sering muncul dalam praktik kehidupan. Jawabannya tidak bersifat mutlak, melainkan kontekstual. Dalam persoalan teknis seperti pembangunan infrastruktur, pengendalian wabah, atau perumusan kebijakan publik, ilmu harus menjadi rujukan utama. Mengabaikan ilmu dalam ranah ini bukanlah kebajikan, melainkan kelalaian terhadap akal sehat. Dalam kepemimpinan dan kehidupan profesional, integrasi iman dan ilmu menjadi sangat menentukan. Pemimpin yang hanya mengandalkan strategi dan data tanpa integritas nilai cenderung kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, pemimpin yang penuh semangat moral, tanpa kompetensi pengetahuan berisiko membawa keputusan yang keliru. Keseimbangan keduanya melahirkan kepemimpinan yang efektif sekaligus beretika. Dengan demikian, mendahulukan iman atau ilmu bukan persoalan hierarki, melainkan kecakapan membaca situasi dan menempatkan keduanya sesuai kebutuhan. Jika ditarik ke dalam kesimpulan yang lebih luas, iman dan ilmu ibarat dua organ vital dalam satu tubuh peradaban. Keduanya menjalankan fungsi berbeda, tetapi sama-sama esensial. Ilmu memberi manusia kemampuan. Iman memberi manusia kebijaksanaan dalam menggunakan kemampuan itu. Manusia yang hanya mengandalkan ilmu berisiko terjebak dalam kehampaan makna. Sebaliknya, manusia yang hanya bersandar pada iman tanpa pengetahuan berisiko kehilangan daya guna dalam dunia nyata. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh sejauh mana apa yang diakini sejalan dengan apa yang diketahui dan dilakukan. Sintesis tertinggi antara iman dan ilmu tercapai ketika keduanya bekerja secara selaras. Niat yang benar lahir dari iman, cara yang benar dibimbing oleh ilmu, dan evaluasi yang jujur dijaga oleh keduanya sekaligus. Pada titik ini, pencarian pengetahuan tidak lagi terpisah dari tanggung jawab moral. Dunia masa depan tidak hanya membutuhkan manusia yang cerdas secara intelektual atau taat secara spiritual. Dunia membutuhkan pribadi yang mampu berpikir tajam, sekaligus memiliki kepekaan nurani. Iman memberi arah, ilmu memberi jalan. Dengan memadukan keduanya, manusia dapat melangkah jauh tanpa kehilangan tujuan, serta maju tanpa meninggalkan kemanusiaannya. Pada akhirnya, pertanyaan tentang keunggulan iman atau ilmu bukanlah pertanyaan yang perlu dimenangkan, melainkan dipahami. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan menempatkan keduanya dalam harmoni yang utuh, sehingga manusia tidak hanya hidup dengan pengetahuan, tetapi juga dengan makna.